Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, perlu diketahui 7 bagian tubuh manusia yang disukai oleh jin. Penting untuk kita ketahui jenis-jenis godaan dan bagaimana cara syaitan atau jin menggoda manusia. Sebab mengenal mereka dan caranya menebar tipu daya akan memudahkan kita untuk menghindari atau membentengi diri dari rapuhnya keimanan, hingga dengan mudah tergoda untuk melaksanakan kemaksiatan. Ada beberapa tempat di tubuh kita yang digemari oleh syaitan dan jin. Berhati-hatilah, jangan sampai mereka bersemayam dan berhasil menipu kita dari 7 tempat yang tidak kita jaga. Berikut ke-7 tempat yang digemari oleh syaitan dan jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lubang mulut. Lubang mulut manusia menjadi tempat yang disukai oleh syaitan dan jin. Karena itu, mereka seringkali menggoda kita dengan meniupkan hawa-hawa yang membuat kita menguap. Sadar atau tidak, dalam sehari berapa banyak kita menguap, dan apakah semuanya disebabkan oleh rasa kantuk, saat belajar, saat bekerja, yang terparah saat sedang sholat? Itulah bagian dari salah satu cara syaitan masuk ke dalam tubuh manusia, melalui lubang mulut yang terbuka saat menguap. Karenanya lah Rasulullah mengajarkan agar hendaknya kita menahan jika ingin menguap, atau semisal tidak mampu lagi ditahan, maka tutuplah dengan tangan agar tidak terbuka hingga berhasillah syaitan masuk dan bersemayam di dalam tubuh kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya, tutuplah, karena syaitan akan masuk bersama dengan orang yang menguap yang mulutnya tidak ditutup. Di bawah kuku-kuku yang panjang. Sebagian dari kita mungkin punya kegemaran untuk memanjangkan kuku-kuku, bisa karena berbagai alasan atau malas memotong. Inilah sebab mengapa Rasulullah mensyariatkan potong kuku sebagai salah satu amalan yang disunahkan sebelum ibadah Jumat dilaksanakan. Selain agar kebersihan yang selalu senantiasa terjaga, ternyata di bawah kuku-kuku yang dibiarkan panjang, itulah tempat syaitan bersemayam. Bayangkan saja, di tempat syaitan bersemayam itulah kita gunakan ia untuk melakukan berbagai aktivitas, bekerja, belajar, bahkan menyuapkan makanan ke dalam mulut. Sebab itu, jagalah kuku agar tetap rapi dan hindari memanjangkannya. Jelas tertuang dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, potonglah, perpendek kuku-kukumu. Sesungguhnya syaitan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Lubang hidung. Mungkin tidak banyak yang mengetahui jika syaitan dan jin juga suka berdiam di lubang hidung manusia. Karena itu, Rasulullah memberikan tuntunan agar membersihkan bagian dalam hidung sesaat setelah bangun dari tidur, agar keluarlah syaitan dari tempat kesukaannya dan tidak menjadi sebab mudahnya mereka untuk menggoda kita. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya, istinsar 3 kali, karena syaitan itu menginap di batang hidungnya. Lubang telinga. Syaitan tidak pernah berhenti bekerja untuk menggoda manusia, meskipun saat tidur. Justru inilah salah satu waktu yang digemari agar mereka bisa semakin mudah melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah. Dilalaikannya kita dari mendapat keutamaan di sepertiga malam, digodanya kita agar terus tidur hingga terlewat waktu subuh. Sebuah hadis yang diceritakan oleh Abdullah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa di sisi Nabi ada seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan salat malam. Kemudian beliau bersabda, syaitan telah kencing di telinganya. Lubang telinga. Syaitan tidak pernah berhenti bekerja untuk menggoda manusia, meskipun saat tidur. Justru inilah salah satu waktu yang digemari
agar mereka bisa semakin mudah melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah. Dilalaikannya kita dari mendapat keutamaan di sepertiga malam, digodanya kita agar turut tidur hingga terlewat waktu subuh. Sebuah hadis yang diceritakan oleh Abdullah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa di sisi Nabi ada seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan salat malam. Kemudian beliau bersabda, "Setan telah kencing di telinganya." Aliran darah manusia sungguh teramat sulit mengetahui apakah di dalam tubuh kita bersemayam setan yang mengalir bersama aliran darah. Jika sudah begini, maka perlu ikhtiar yang lebih untuk bisa terhindar dari bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa. Sebab itulah Allah melarang kita memakan makanan haram, bahkan menghindari yang tidak jelas, karena bersama makan makanan haram itulah setan masuk ke dalam tubuh, menggerogoki keimanan dengan menyelinap menyerupai malaikat, mempengaruhi hati agar semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Lubang pusar. Inilah salah satu tempat yang seringkali diabaikan manusia, jarang menjaga kebersihannya. Perhatikanlah jika setan teramat suka bersemayam di dalamnya. Pada beberapa kasus ruqyah, diketahui jika jin menggodanya bersemayam di lubang pusarnya. Karena itulah sekiranya kita dapat memerhatikan agar senantiasa berusaha menjaga kebersihannya di setiap kali membersihkan tubuh. Lubang kemaluan. Tidak dapat dipungkiri, salah satu pintu masuk paling mudah bagi setan adalah syahwat atau hawa nafsu manusia. Maka tidak heran pula jika mereka gemar pada tempat-tempat yang mudah kotor dan kebanyakan manusia lalai membersihkan. Dalam Islam, kita sangat dianjurkan untuk secara rutin menjaga kebersihan area kemaluan, seperti salah satunya mencukur bulu-bulu. Sebab setan selalu mengincar dan gemar bersemayam pada lubang kemaluan, menggoda manusia agar melakukan perbuatan zina yang jelas diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hendaknya kita selalu berusaha menjaga kemaluannya agar tidak mudah bagi setan untuk menyebar tipu dayanya, agar kita terhindar dari melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tempat-tempat yang digemari oleh setan, maka hindarilah tempat-tempat yang sudah dijelaskan. Semoga kita mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.